Injil Matius pasal 7 ayat 13-14 menuliskan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Kedua ayat ini menyentuh dua prinsip utama, yaitu masuk melalui pintu dan berjalan di jalan. Tuhan telah menempatkan di hadapan kita sebuah pintu dan sebuah jalan. Tanpa kedua hal ini, kehidupan Kristen tidak akan seimbang. Pintu memiliki daun pintu yang berfungsi sebagai pembatas. Memasuki pintu berarti melewati penghalang. Seberapapun besarnya pintu, untuk memasukinya memerlukan waktu kurang dari 5 menit. Memasuki pintu berarti mengalami perbedaan besar dalam waktu singkat. Hal ini berarti melewati penghalang besar dalam waktu singkat. Seorang Kristen tidak hanya melewati penghalang, dia juga harus menempuh jalan yang di depannya. Memasuki pintu hanya memerlukan satu langkah, tetapi untuk menempuh perjalanan memerlukan waktu yang lebih lama. Memasuki pintu tanpa menempuh perjalanan itu tidak seimbang. Setelah melewati satu penghalang, dia mungkin perlu 100 atau 1000 langkah sebelum melewati penghalang yang lain. Begitu seseorang memasuki pintu, dia harus mulai berjalan. Beberapa orang menganggap bahwa memasuki pintu itu sebagai pengalaman super. Yang lain berpikir bahwa hanya perlu berjalan. Berjalan di jalan tentu merupakan suatu cara untuk maju. Tetapi kita harus sadar bahwa kita harus melewati penghalang dan berjalan di jalan. Kedua hal ini adalah dua prinsip besar dalam Alkitab, dan keduanya harus mendapatkan perhatian yang sama dari kita. Alkitab sering menyebutkan pintu dan jalan secara bersama. Pengalaman rohani dimulai dengan masuk ke pintu dan diikuti berjalan di jalan. Hal ini berlawanan dengan cara dunia. Di dunia kita harus berjalan lebih dulu, baru kemudian masuk ke suatu pintu sebagai tujuan. Di jalur rohani kita harus memasuki pintu, kemudian menempuh perjalanan sebelum mencapai tujuan. Kita akan mengambil masalah iman dan ketaatan untuk menunjukkan tentang apa yang melintasi penghalang dan apa yang membuat kemajuan. Iman adalah prinsip yang dengannya kita berjalan. Iman merupakan pintu sekaligus jalan. Iman memiliki dua aspek, yaitu percaya dan berserah. Ada perbedaan antara tindakan iman dan sikap iman. Tindakan percaya kita membawa masuk ke pintu, sementara terus-menerus berserah adalah jalan untuk maju. Bila seorang Kristen ingin percaya pada Tuhan dalam hal tertentu, pertama-tama ia harus memiliki suatu tindakan percaya, satu iman yang tulus, sebelum dia dapat berjalan di jalan iman. Memasuki pintu iman adalah melewati penghalang keraguan, menerima janji khusus dari Tuhan, dan secara khusus percaya terhadap janji itu. Orang percaya harus memasuki pintu sebelum dapat maju di dalam iman, memelihara sikap iman, terus-menerus berserah pada Tuhan, dan berjalan di dalam jalan iman. Banyak orang berpikir bahwa terus berserah pada Tuhan adalah hal yang penting. Mereka berpikir tidak perlu memiliki tindakan iman pertama untuk melewati penghalang iman. Tetapi siapapun yang tidak memasuki pintu tidak dapat berjalan di jalan. Siapapun yang tidak melewati penghalang tidak akan pernah bisa maju. Iman adalah masuk melalui pintu dan kemudian berjalan di jalan. Semua berkat rohani ada di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tinggal di dalam Kristus. Hudson Taylor mendambakan hidup yang berkemenangan. Meskipun dia tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam Kristus, dia terus berjuang tanpa hasil untuk tinggal di dalam Kristus. Suatu hari Tuhan menunjukkan bahwa dia sudah ada di dalam Kristus, karena dia sudah dilahirkan kembali. Yang diperlukan adalah bersandar pada fakta ini. Ini adalah cara baginya untuk mendapatkan kemenangan. Baginya ini adalah pintu iman, dan dia memasuki pintu ini.
Hanya setelah memasuki pintu ini, dia baru dapat memahami fakta keberadaannya di dalam Kristus. Dan hanya dengan ini, dia dapat terus percaya kepada Tuhan dalam sikap iman. Kalau tidak, meskipun dia percaya, kepercayaannya tidak akan efektif. Meskipun kata di dalam Kristus sangat singkat, kebenaran di baliknya sangat dalam. Surat Efesus pasal 1 ayat 3 menuliskan bahwa Allah di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tetapi mengapa banyak orang tidak menerima segala berkat itu sekalipun dia telah mengaku percaya? Hal ini karena mereka tidak menyadari bahwa ada keperluan akan tindakan iman dan juga ada keperluan akan sikap iman. Banyak orang yang hanya memiliki sikap iman tapi tidak memiliki tindakan iman. Mereka tidak pernah dengan satu tindakan percaya pada fakta yang disediakan Allah. Mereka berpikir bahwa sikap iman adalah iman. Bila mereka terlebih dulu melewati penghalang iman dan mempertahankan sikap iman, mereka akan mengalami banyak berkat di dalam Kristus. Ketika kita mendatangi sebuah taman, kita bisa melihat segala sesuatu di dalamnya. Tetapi bukan berarti bahwa kita telah melewati semua jalan setapak di taman itu. Setelah kita masuk, kita harus mengklaim semua milik kita agar kita mendapatkan semua milik kita. Pertama, kita memasuki pintu, kemudian kita berjalan di jalan. Ketika Allah memerintahkan orang Israel menyeberangi sungai Yordan, Allah berkata kepada Yosua, "Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Bangsa Israel memegang firman Tuhan dan menyeberangi sungai Yordan. Mereka yang tidak memiliki iman mati di padang gurun. Mereka yang masuk ke Kanaan memiliki iman. Mereka hanya perlu menyeberangi sungai untuk mendapatkan tanah itu. Setelah melewati sungai Yordan, mereka bertemu tembok Yeriko yang sangat tinggi dan pintu gerbang kota itu yang tertutup rapat. Bila kita berada di sana, mungkin kita akan berkata pada Tuhan, "Engkau berkata bahwa tanah Kanaan telah diberikan kepada kami, dan kami juga telah menyeberangi sungai. Tetapi tembok Yeriko sangat tinggi, pintu gerbang kota itu pun tertutup rapat. Mungkinkah firman-Mu gagal?" Tetapi orang Israel tidak seperti ini. Mereka taat firman Tuhan dan berpegang janji Tuhan. Mereka mengelilingi kota itu 6 hari, dan di hari ke-7 mereka mengelilingi kota itu 7 kali, dan tembok Yeriko pun runtuh. Tuhan berkata, "Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini." Ini adalah pintu iman. Setelah melewati pintu, mereka menghancurkan kota demi kota. Ini adalah berjalan di jalan. Jalan iman adalah mengklaim kota-kota satu persatu seturut firman Tuhan. Kita harus dengan iman berpegang pada semua berkat rohani di dalam Kristus. Hal ini seperti seorang ayah yang mewariskan akta kepemilikan kepada anaknya. Anak itu harus mencari dan mengelola tanah itu, seperti yang tertulis di dalam akta kepemilikan. Menerima akta kepemilikan itu adalah tindakan iman, adalah sebuah pintu. Menikmati isi akta kepemilikan itu adalah sikap iman, adalah sebuah kemajuan. Perjanjian baru menuliskan bahwa segala sesuatu di dalam Kristus adalah milik kita. Bila kita masih berpikir tidak memiliki apa-apa, kita belum masuk pintu iman. Bila kita belum masuk pintu iman, kita tidak bisa berjalan di jalan iman, dan kondisi rohani kita tidak akan maju. Kita harus berpegang pada akta kepemilikan itu untuk memiliki tanah. Kita harus mengklaim tanah itu, karena tanah itu adalah milik kita. Kita mungkin merasa bahwa kita memiliki iri hati, kesombongan, dan nafsu. Kita juga mungkin merasa bahwa kita kekurangan kebaikan, kerendahan hati, dan kelembutan. Kita mungkin berkali-kali memohon pada Tuhan. Namun bila Tuhan telah berfirman, "Kasih karuniaku cukup bagimu," mengapa kita harus meminta lagi? Allah harus menunjukkan kepada kita kekayaan di dalam Kristus,
sebelum kita dapat melewati pintu itu. Setelah itu kita akan semakin mengalami berkat rohani yang ada di dalam Kristus. Namun iblis akan terus membuat kita tersandung di sepanjang jalan. Bila kita tidak berdiri teguh dalam kemenangan Kristus, kita akan gagal. Semua orang yang belum melewati pintu iman tidak akan pernah bisa berjalan di jalan iman. Menyeberangi sungai Yordan tanpa mengelilingi Yeriko tidak akan meruntuhkan tembok Yeriko. Hal itu seperti memiliki iman tanpa berjalan di jalan iman. Memasuki gerbang iman tanpa berjalan di jalan iman tidak akan pernah menghasilkan kemajuan rohani. Pengalaman rohani orang Kristen dibangun di atas jejak iman. Bila kita berdiri dengan iman, tidak ada kota yang terlalu tinggi untuk dihancurkan. Pada hari ketujuh, setelah mengelilingi 7 kali, orang Israel berseru dengan iman, percaya bahwa Yeriko pasti runtuh. Dan Yeriko pun runtuh. Sama seperti Yeriko runtuh karena seruan orang Israel, demikian juga amarah, nafsu, kesombongan, dan kecemburuan kita. Mereka akan runtuh karena seruan kita. Kemudian kita perlu berpegang pada segala sesuatu di dalam Kristus, sama seperti kita berpegang pada akta kepemilikan. Alkitab adalah akta kepemilikan yang diberikan Tuhan agar kita mengelola tanah. Sayangnya ketika godaan iblis datang, kita sering mengesampingkan firman Tuhan dan kita kehilangan iman kita. Tidak cukup hanya dengan menerima firman Tuhan sekali saja. Kita harus terus berdiri teguh pada firman-Nya dalam setiap pencobaan. Hal ini adalah untuk berjalan di jalan iman. Bangsa Israel mengalami kemenangan di Yeriko, tetapi kemudian kalah di kota Ai. Bila kita percaya pada diri kita sendiri, kita akan gagal. Tetapi bila kita mengandalkan firman Tuhan, kita akan mengalahkan semua musuh. Peperangan iman harus terus berlanjut, dan jalan iman harus terus ditempuh. Setiap langkah di jalan ini harus disertai dengan iman. Semua prinsip hidup rohani berputar di sekitar melintasi penghalang dan berjalan di jalan. Setelah kita melewati penghalang, harus terus berdiri di atas firman yang telah Tuhan tunjukkan. Hal ini untuk berjalan di jalan iman. Bila seseorang telah melewati penghalang namun malas untuk maju, dia tidak akan bisa maju. Kita harus melangkah selangkah demi selangkah, harus menempati tanah, merebut kota demi kota. Peperangan rohani adalah sesuatu yang harus kita alami. Musuh tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dalam perkara ketaatan juga ada pintu dan jalan. Seseorang harus terlebih dulu memasuki pintu dan menempuh jalan ketaatan. Beberapa orang merasa sulit untuk tunduk karena mereka tidak pernah masuk melalui pintu penyerahan diri. Kalau mereka tidak memasuki pintu penyerahan diri, bagaimana dapat mereka berjalan di jalan penyerahan diri? Bila kita belum secara khusus meletakkan kehendak dan menyerahkannya pada Tuhan, bila kita belum menyingkirkan apa yang kita anggap berharga dan menolak hal-hal yang kita kasihi, kita tidak dapat berharap untuk dapat berjalan di jalan ketaatan. Tuhan mungkin berkata kepada kita hari ini, lepaskan perkara ini, dan kita mungkin akan menjawab, aku tidak bisa, ini terlalu sulit. Besok mungkin Tuhan akan berkata lagi, lepaskan perkara itu. Dan kita kembali menjawab, aku tidak bisa, itu terlalu sulit. Hal ini karena kita belum menyingkirkan apa yang kita anggap berharga dan yang kita sayangi. Bila pada suatu hari kita membuat keputusan yang pasti, kita akan dapat berjalan di jalan ini. Banyak orang Kristen tidak tahu apa yang Tuhan mau dari mereka. Bila kita masih tidak tahu apa yang Tuhan mau dari kita, bagaimana Tuhan bisa menangani masalah ini dan itu? Kita harus masuk pintu ketaatan. Bila kita tidak melakukan ini, Tuhan tidak akan meminta apapun dari kita. Bila kita tidak mutlak taat pada Tuhan, Tuhan tidak akan meminta 1 sen pun dari diri kita. Bila kita ingin berjalan di jalan ketaatan, kita harus memasuki pintu konsekrasi. Pengalaman kita menjadi milik Allah dimulai dari kita mempersembahkan diri.
Sudahkah kita benar-benar mempersembahkan diri untuk Tuhan? Sudahkah kita taat ketika Tuhan menjamah kita tentang hal-hal tertentu? Tuhan mungkin sedang berbicara kepada kita tentang hal-hal itu. Kepada beberapa orang Tuhan mungkin berkata, motifmu terhadap uang tidak benar. Kepada orang lain Tuhan mungkin berkata, hubunganmu terhadap seseorang tidak benar. Ketika Tuhan menyentuh mereka demikian, hal ini sangat menyakitkan. Namun sentuhan Tuhan yang seperti ini yang akan menyelamatkan dan membawa berkat bagi kita. Sebaiknya kita mengatakan pada Tuhan, ya Tuhan, mulai sekarang aku milikmu. Mulai sekarang mataku hanya tertuju padamu. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang kuingini selain Engkau. Ketika kita melakukan hal ini, kita melewati pintu ketaatan. Tak satu pun orang Kristen yang baik yang belum melewati dan memasuki pintu ketaatan. Saat kita benar-benar memasuki pintu, mempersembahkan diri, dan meletakkan segalanya bagi Tuhan, Tuhan akan datang untuk menguji kita. Tuhan akan menguji kita sampai suatu titik, di mana Dia yakin bahwa kita adalah untuk dirinya, dan titik di mana kita juga yakin bahwa kita adalah untuk Tuhan. Setelah Abraham menyeberangi sungai dan masuk tanah Kanaan, Allah mengujinya selangkah demi selangkah. Akhirnya Allah memintanya untuk mempersembahkan Ishak. Allah ingin membuktikan bahwa Abraham mengasihi dia, dan Allah juga ingin Abraham yakin bahwa dia mengasihi Allah. Setelah melewati pintu, mungkin ada sesuatu yang kita sukai atau kagumi secara tersembunyi. Tetapi bila Tuhan berkata bahwa kita harus melepaskan hal itu, kita harus setia untuk melepaskannya. Terlalu banyak orang Kristen yang setiap kali Tuhan meminta sesuatu dari mereka, mereka hanya terus berputar-putar. Karena itu mereka memiliki jalan yang lebih panjang. Bila mereka setia, mereka akan memiliki jalan yang jauh lebih pendek. Kiranya Tuhan memberkati kita dan membuka mata kita hari ini, agar kita melihat bahwa untuk Tuhan tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada harga yang terlalu mahal, dan tidak ada persembahan yang terlalu banyak. Karena kita percaya kepadanya, kita bersedia masuk pintu ketaatan. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan memberkati.